Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat. Kita masih healing-healing di Semarang ya. Kebetulan ada yang nanya, apakah di Semarang ada candi? Waduh, yang jelas pasti ada, karena di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu pasti banyak candi ya. Dan salah satunya di Kabupaten Semarang pasti ada candi. Candi yang ada di Kabupaten Semarang adalah Candi Gedong Songo. Gedong artinya rumah ya, bangunan. Songo artinya 9, artinya ada 9 candi. Dan ini letaknya ada di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, di lereng Gunung Unggaran, salah satu gunung yang ada di Kabupaten Semarang. Candi Gedong Songo ini merupakan candi yang amazing ya, yang beautiful, yang indah. Bila kita berkunjung ke Candi Gedong Songo, sekaligus kita berkunjung ke Gunung Unggaran, kita bisa lihat alamnya, gunungnya, candinya, sejarahnya, dan juga kawahnya. Termasuk mitos, legenda Candi Gedong Songo dan Gunung Unggaran. Selain itu juga tempat arena bermain, arena wisata atau resort, dan juga ada kafenya juga. Oke pemirsa traveler, kita akan berkunjung ke Candi Gedong Songo. Candi ini sangat-sangat beautiful, amazing, dan konon katanya candi ini penuh dengan misteri. Waduh, karena sejarah dan misterinya itulah keunikan dari Candi Gedong Songo ini, beda dengan candi-candi yang lain. Apa sih keunikan dari Candi Gedong Songo ini? Ayo kita jalan-jalan. Oke traveler, bahwa candi ini ditemukan oleh Thomas Stafford Raffles ya, Gubernur Jenderal Inggris yang pernah berkuasa di Hindia Belanda pada tahun 1804, dan merupakan peninggalan budaya zaman Hindu. Dan candi ini memiliki persamaan dengan kompleks candi yang ada di Dieng Wonosobo atau Candi Dieng. Candi ini terletak pada ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, sehingga suhu udara di sini cukup dingin pemirsa, karena berada di lereng Gunung Unggaran. Dan candi ini bercorak agama Hindu. Ini dibuktikan dengan adanya arca Siwa Mahakala, Siwa Mahaguru, dan Ganesha, sekaligus menandakan bahwa candi ini adalah tempat pemujaan terhadap dewa-dewa agama Hindu. Candi ini terdiri dari 9 candi yang berderet dari bawah ke atas lereng Gunung Unggaran. Lokasi 9 candi tersebar di lereng Gunung Unggaran ini memiliki pemandangan alam yang indah. Selain itu, objek wisata ini juga dilengkapi dengan pemandian air panas dari mata air yang mengandung belerang, area perkemahan, dan wisata berkuda. Jadi sambil berkuda, sambil berkeliling-keliling untuk melihat candi. Ya lebih baik naik kuda, karena kalau jalan kaki, waduh, lumayan ya. Kalau letaknya dari Semarang itu sekitar 45 km. Kalau dari Ambarawa itu 15 km, lebih dekat dari Ambarawa. Kebetulan dari Ambarawa ke lereng Gunung Unggaran Gedong Songo ini sangat-sangat dekat sekali. Oke guys mania. Oke pecinta sejarah, bahwa kompleks Candi Gedong Songo ini tidak diketahui kapan ini dibuat, karena tidak ada prasasti yang ditemukan di sekitar Gedong Songo atau yang mencatat tentang pembangunan candi ini. Namun berdasarkan catatan sejarahnya, pertama kali keberadaan candi ini diketahui oleh Loten, seorang ofisir dari VOC tahun 1740. Kemudian 100 tahun setelahnya dilaporkan oleh Thomas Stafford Raffles sebagai Candi Bayu Kuning. Namun dalam bukunya yang berjudul The History of Java, Raffles mencatat kompleks tersebut dengan nama Gedong Pitu karena hanya ditemukan 7 kelompok bangunan.
Arkeologi Belanda lalu berbondong-bondong untuk melakukan penelitian candi ini. Dalam penelitian mereka ditemukan 2 kelompok candi lain, sehingga namanya dirubah dari Gedong Pitu menjadi Gedong Songo. Artinya ada 9 candi. Namun tak seperti namanya, Gedong Songo kini hanya terdapat 5 kelompok candi yang masih utuh. Letak kelima kelompok candi tersebut berpencar, seperti Candi Gedong 1 yang terletak paling bawah hingga Candi Gedong 5 yang terletak paling atas. Sedangkan Candi Gelondong 6, 7, 8 itu rusak. Dan ada yang misterius, yaitu Candi Gedong 9 ya, yaitu candi ke-9. Konon katanya ini tersembunyi di dalam hutan. Bagi siapa yang melihat candi ini, artinya umurnya tak akan panjang. Waduh, ini mitos ya pemirsa. Berdasarkan dilansir tempo.com, ini menurut para ahli diperkirakan Gedong Songo ini dibuat pada masa atau sejaman dengan Candi Dieng dalam waktu abad ke-7 sampai 9 Masehi. Ya, kalau abad ke-7 dan 9 Masehi yang ada di Jawa Tengah itu sejaman dengan Kerajaan Mataram kuno alias Kerajaan Medang alias kerajaan yang dipimpin oleh Wangsa Sanjaya. Karena dilihat dari arsitektur, bentuk bangunan dan bentuk ukiran dan sebagainya, ini mirip-mirip dengan candi-candi yang ada di Dieng dan candi-candi yang ada di Jawa Tengah yang lain seperti Candi Prambanan. Jadi kemungkinan candi ini sejaman dengan candi-candi yang dibangun dengan Candi Prambanan. Namun berdasarkan dari mulut ke mulut, dari cerita rakyat di sini, bahwa dahulu ada seorang ratu bernama Ratu Simat yang kemungkinan dari kerajaan Holing atau Kalingga, yang sampai saat ini ya belum ditemukan di mana letak keberadaan kerajaan Holing, tapi diperkirakan di pantai utara Pulau Jawa ini. Dan Ratu Sima ini konon katanya bangun candi yang ada di wilayah Unggaran alias Candi Gedong Songo dan menjadi tempat spiritual Ratu Sima dan tempat pemujaan dan tempat menenangkan pikiran Ratu Sima. Dan dalam catatan Cina bahwa Ratu Sima ini benar-benar ratu yang adil dan bijaksana. Yang konon dikisahkan bahwa Ratu Sima ini berani memotong tangan anaknya karena anaknya adalah seorang pencuri. Ratu Sima sengaja membangun candi di lereng Gunung Unggaran ini karena berdasarkan kisah Perang Ramayana yang dikisahkan bahwa dahulu Hanoman sempat menanam Dasamuka alias Rahwana ya ditindih oleh Gunung Unggaran ini. Supaya tidak keluar lagi Rahwananya, maka dibangunlah Candi Gedong Songo ini oleh Ratu Sima. Jadi Candi Gedong Songo ini dibangun oleh sang ratu untuk menjaga Dasamuka alias Rahwana tidak bangkit lagi. Oke, bagi kalian yang belum mengenal apa itu Dasamuka dan Rahwana dan cerita Ramayana, kita akan membahas dulu sedikit ya cerita tentang Ramayana yang salah satu pahlawannya adalah Hanoman. Yaitu wujudnya kera tapi dia adalah seorang pejuang dan sakti mandraguna seperti Kosong Gokung lah dalam legenda Cina. Cerita Ramayana ini merupakan epos dari mitologi agama Hindu India. Oke, bahwa dikisahkan dahulu Ramayana, sang Rama mempunyai istri yang cantik bernama Dewi Sinta. Tiba-tiba Dewi Sinta itu diculik oleh Rahwana alias Dasamuka. Nah, karena sang istrinya diculik, maka Ramayana pun meminta bantuan pasukan kera yang dipimpin oleh Hanoman untuk merebut kembali cintanya Dewi Sinta dan merebut kembali Dewi Sinta dari Dasamuka alias Rahwana. Pada suatu ketika Rama dan pasukan Hanomannya berangkat untuk merebut Dewi Sinta. Karena Dewi Sinta diculik oleh sang mantan emat oleh Dasamuka, maka Rama memerintahkan pasukannya untuk merebut kembali Dewi Sinta. Ternyata
Dasamuka membawa Dewi Sinta itu ke seberang lautan, pemirsa. Oleh karena itu, Sang Rama memerintahkan Hanoman untuk membangun jembatan yang ditimbun dari batu. Akhirnya pasukan Rama pun bisa melintasi lautan untuk merebut Dewi Sinta. Terjadilah pertempuran antara Rahwana alias Dasamuka dengan Rama dan Hanoman. Dari perkelahian dan pertempuran itu akhirnya pasukan Rahwana itu habis ya, dikalahkan. Tetapi Rahwana alias Dasamuka tidak bisa dikalahkan, bahkan tidak bisa mati. Waduh, berbagai senjata dan kesaktian Hanoman serta Rama untuk menyerang Dasamuka itu sulit untuk membunuh Dasamuka, yang pada akhirnya Hanoman membawa sebuah gunung dari India tiba-tiba menghujamkan langsung ke Rahwana, sehingga Rahwana alias Dasamuka itu tertindih gunung yang dibawa Hanoman dan terkubur oleh gunung yang dibawa Hanoman. Dan gunung yang mengubur Dasamuka itulah yang kelak menjadi Gunung Unggaran. Meskipun ditindih oleh gunung, Dasamuka sampai hari ini konon katanya tidak mati dan suatu saat akan bangkit kembali. Nah, untuk mencegah kebangkitan Dasamuka inilah maka dibangun Candi Gedong Songo oleh Ratu Sima. Konon kawah dan asap yang keluar dari Gunung Unggaran ini yang mengaung seperti aungan kesakitan itu pertanda kesakitan Dasamuka yang sedang ditindih Gunung Unggaran. Oke pemirsa Traveler, jadi kalau kalian merasa penat dan ingin merasakan udara bebas beserta dengan legenda dan juga sejarahnya sambil berkuda, cocoklah berkunjung ke wisata Candi Gedong Songo yang ada di Unggaran. Kalau bisa datangnya pagi-pagi dan siang ya, jangan sampai malam hari.